Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahma Pangesika, NIM B231200272. Saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh dosen agama saya, yaitu tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun jiwa nasional, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam keberagaman. Materi yang akan kita bahas yaitu pertama, pengertian nasionalisme, kedua, makna toleransi, ketiga, pandangan kerukunan antara agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu, keempat, Islam agama rahmatan lil alamin. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Demikian juga ketika kita berbicara tentang nasionalisme, nasionalisme merupakan jiwa bangsa Indonesia yang akan terus melekat selama bangsa Indonesia masih ada. Ciri-ciri nasionalisme di atas dapat ditangkap dalam beberapa definisi nasionalisme sebagai berikut. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme ialah suatu kebaktian mistis terhadap organisasi sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan adikodati yang disebut sebagai bangsa atau folk yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Makna toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata tolerar, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat dikatakan istilah pada konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Misalnya, toleransi beragama di mana penganut agama mayoritas dapat dalam sebuah masyarakat mengizinkan keberadaan agama minoritas lainnya. Jadi, toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Pandangan kerukunan menurut agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Agama Islam secara positif, Islam mendukung kerukunan hidup beragama. Sikap kerukunan hidup yang tertanam dalam setiap pribadi muslim adalah berdasarkan atas pelajaran agama Al-Quran dan Sunnah. Antara lain pada ayat 64 surat Al-Imran. Panggilan kepada ahli kitab, andai kata mereka tidak memperhatikan, maka ucapan bagi mereka ialah, ketahuilah bahwa kami selaku orang muslim, kepada orang kafir pun terdapat penggarisan untuk menunjukkan toleransi sebagaimana terhadap dalam surat Al-Kafirun ayat 1-5, yaitu jadi umat Islam sudah terpimpin dengan Al-Quran untuk hidup rukun bersama umat agama lain. Dan dalam berdakwah, Islam juga melarang menggunakan kekerasan dan pemaksaan untuk menarik agama lain menjadi penganut Islam. Agama Hindu. Pandangan agama Hindu tentang kerukunan hidup antar umat beragama dapat diketahui dari tujuan agama Hindu, yakni Moksartam Jagatita Ca Iti Dharma. Dharma artinya mencapai kesejahteraan hidup manusia baik jasmani maupun rohani. Maka untuk mencapai kerukunan umat beragama, manusia harus mempunyai dasar hidup yang disebut catur parusa arta, dharma, arta kama, moksa. Keempat dasar inilah yang merupakan titik tolak terbinanya kerukunan umat beragama. Juga memberikan sikap hormat menghormati dan hargai menghargai keberadaan umat beragama lain, tidak saling mencurigai dan tidak saling mempersalahkan, dan dapat menumbuhkan saling kerjasama. Agama Buddha sangat menghargai kebebasan setiap manusia untuk memilih dan menentukan sikapnya sendiri.
Keyakinan agama tidak perlu dipaksakan, yang penting cara seseorang menjalankan keyakinannya untuk kebaikan bersama dan untuk mengatasi penderitaannya. Kepada Nigroda, Buddha menjelaskan bahwa ia menyampaikan ajaran tidak bertujuan mendapatkan pengikut, atau membuat seseorang meninggalkan gurunya, melepaskan kebiasaan dan cara hidupnya, menyalahkan keyakinan atau doktrin yang telah dianut. Ia hanya menunjukkan cara membersihkan noda, meninggalkan hal-hal buruk yang menimbulkan akibat menyedihkan di kemudian hari. Roma Katolik, kerukunan hidup beragama menurut ajaran Kristen Katolik sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang sikap gereja terhadap agama-agama bukan Kristen. Deklarasi tersebut berpegang teguh pada hukum yang paling utama: kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap hal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kristen Protestan, agama Protestan beranggapan bahwa aspek kerukunan hidup beragama dapat diwujudkan melalui hukum kasih yang merupakan norma dan pedoman hidup yang terdapat dalam kitab. Menurut agama Kristen Protestan, kasih adalah hukum utama dan yang terutama dalam kehidupan orang Kristen. Islam, agama rahmatan lil alamin. Pernyataan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah Ta'ala, "Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. Secara bahasa, rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh umat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.